Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Ali? Alhamdulillah Pak, baik, selalu semangat dan alhamdulillah walaupun banyak masalah mungkin ya, tapi selalu semangat dan pasti ada jalannya Pak. Alhamdulillah. Selalu semangat ya Pak Ali dan semoga Pak Ali selalu Ya, diberi semangat Pak. kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti kita Amin ya. melakukan praktek kegiatan kucing, tidak ada salahnya saya selaku observer untuk melakukan kegiatan pra-observasi dulu ya Pak. Yang Iya nantinya Pak. agar memberikan sedikit gambaran terkait apa yang akan disampaikan Bapak pada kegiatan coaching. Begitu ya, Pak? Iya Pak. Baik, Pak. Yang pertama yaitu kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching hari ini, Pak? Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu menggunakan alur data, yaitu Hmm? pertama saya tahap menentukan tujuan dulu untuk Ya. bisa mengetahui tujuan coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalah coach saya, kemudian rencana aksinya apa yang dia akan lakukan untuk mengatasi masalahnya, kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab atau mungkin nanti antisipasi apa, kemudian tindak lanjut apa yang akan dilakukan coach saya itu. Oh, Jadi ya. saya akan menekankan acuannya itu pada penilaian coaching itu menggunakan metode DERTA itu, Pak. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Sudah ada bentuk rubrik penilaiannya ya, sudah jelas. Berikutnya, kira-kira kompetensi kucing apa yang akan Pak Ali tekankan dalam kegiatan kucing hari ini, Pak? Untuk kompetensi coaching kali ini Hmm? yang akan saya kembangkan itu ada 3, Pak, yang kompetensi inti itu. Hmm? Yang pertama kan, kalau nggak salah kesadaran penuh ya, dalam hal ini untuk yang kedua menjadi pendengar aktif, Hmm? dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, iya, iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak Ali. Jadi di antara ketiga itu, kemungkinan ada yang menonjol tidak yang nantinya akan dikembangkan sama Pak Ali? Oh iya, yang ingin saya kembangkan itu sebetulnya adalah kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena Hmm? kadang pertanyaan saya itu melebar kemana-mana, Pak. Jadi hal gitu, Pak. Jadi mohon untuk bisa diamati dan Hmm. Bapak Erik bisa memberikan masukannya. Oh ya, berarti nanti yang akan dikembangkan pertanyaan yang berbobot ya, Pak Ali. Nah, berikutnya, Pak Ali. Betul. Indikator ketercapaian dalam kegiatan kucing itu tadi Pak Ali kan sudah menyampaikan bahwa pertanyaan yang berbobot yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira bentuk indikator ketercapaian bahwa itu pertanyaan yang berbobot itu sudah berlangsung itu seperti apa, Pak? Oh, jadi kan sebelum saya mengajukan pertanyaan, otomatis saya akan menjadi pendengar aktif, Hmm. di mana saya akan menyelami jawaban-jawaban koci, di mana jawaban itu kan menjadi permasalahan koci yang Hmm. kemudian nanti saya ajukan sebagai pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada kocinya. Kemudian pertanyaan berbobot itu maksud saya, Hmm. apakah pertanyaan saya itu bisa menggali penuh sampai koci itu bisa menemukan solusinya atau tidak, gitu Pak. Oh, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Ini kegiatan pra-observasi sudah cukup. Tadi Pak Ali sudah menjelaskan dengan cukup lengkap. Nantinya kita lihat pada waktu proses kegiatan observasi. Siap Pak, siap.
Terima kasih Pak Ya. Ali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Wah, bagaimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Pak Ali, saya cukup baik kabarnya. Bagaimana dengan kabar Pak Ali, Pak? Alhamdulillah baik juga Bu Ana. Lalu kemarin itu katanya Bu Ana mau membicarakan sesuatu nih siang ini. Iya Pak, betul sekali Pak. Begini Pak, saya itu merasa bingung Pak dengan keadaan siswa saya yang menurut saya pada saat pembelajaran IPAS, mereka itu seperti bermalas-malasan dalam belajar gitu Pak. Sepertinya mereka motivasinya itu sangat kurang. Jadi ketika saya mengadakan pembelajaran, motivasi belajarnya itu sangat rendah dan saya juga mengajarnya ikut rendah gitu Pak. Jadi kurang semangat ya? Iya Pak, iya saya juga jadi kurang enak semangat Pak. Kalau sesuai selama pengamatan Bu Ana itu mengapa atau apa penyebabnya kayaknya kenapa siswa Bu Ana itu kurang motivasinya itu kenapa Bu Ana? Nah itu Pak yang saya selidiki sampai sekarang ini mungkin dari cara pembelajaran saya Pak mungkin ya yang monoton. Jadi siswa gimana ya merasa kurang termotivasi gitu Pak. Siswa zaman sekarang ini kan sukanya dengan yang unik-unik karena apalagi zaman digitalisasi ya Pak. Sekarang itu mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan HP atau proyektor ya Pak. Jadi game itu juga bisa. Ya. Berarti sebelumnya pembelajarannya Bu Ana itu seperti gimana Bu? Untuk gambaran sebelumnya itu gimana? Maksudnya pelaksanaan pembelajarannya bagaimana Bu? Ya, jadi sebelumnya ini Pak, misalkan saya memberikan materi tentang perubahan wujud pada materi IPAS ya Pak. Saya itu biasanya memberikan ke siswa berupa buku teks, buku paket, nanti saya bagikan satu persatu kepada siswa. Kemudian siswa itu saya suruh untuk membaca. Lah mungkin gini ya Pak, yang namanya siswa itu kan bermacam-macam cara pemahamannya ya Pak ya. Ada yang bisa melalui teks, ada yang bisa secara audio, ada juga yang pemahamannya secara audio visual. Kemungkinan itu permasalahannya Pak. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, apa mungkin saya harus menerapkan berbagai macam cara seperti itu ya Pak? Oh iya, mungkin bisa jadi Bu, pembelajaran yang dikatakan Bu Ana tadi sebelumnya itu selalu monoton sehingga siswa itu jenuh. Mungkin salah satu solusinya itu dengan menerapkan pembelajaran yang modern sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita lah. Jadi semacam pembelajaran kontekstual. Jadi supaya siswa lebih paham di dunia nyata gitu. Ya itu rencana saya ke depannya Pak nanti. Ya. Sepertinya bisa dilaksanakan tidak Bu di tempatnya Bu Ana? Ya mudah-mudahan bisa ya Pak. Rencananya nanti saya akan membuat video materi pembelajaran yang ditampilkan menggunakan proyektor bagi yang tidak punya HP. Serta nanti bagi siswa yang punya HP, saya perbolehkan membawa HP ke sekolah dan menontonnya menggunakan HP agar nanti diselingi dengan permainan game juga Pak nantinya. Ya. Dalam pelaksanaan rencana Bu Ana itu sepertinya itu kedepannya akan ada kendala tidak Bu? Kalaupun ada, kendala apa Bu? Kendala tentunya ada ya Pak. Yang pasti dari diri saya sendiri karena saya masih belum melakukan hal ini dan ini baru rencana saya
saya akan menggunakan berbagai macam media untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, memang sih Pak, kendala saya itu saya harus memanajemen waktu untuk mempersiapkan berbagai macam bahan pembelajaran. Contohnya ada video, teks, atau nanti mungkin dengan game terlebih dahulu. Jadi siswa kan akan lebih tertarik. Nah, ini nanti akan menjembatani pemahaman siswa. Baik. Lalu Bu Ana ingin yang diharapkan Bu Ana itu dari hasil diskusi kita ini nih, Bu Ana ingin mendapatkan apa, Bu? Tentunya yang saya harapkan itu siswa termotivasi dulu Pak dari dalam dirinya. Jadi termotivasi untuk belajar IPAS itu tujuan awal saya. Terus yang kedua, setelah siswa termotivasi, itu nantinya akan lebih cepat untuk memahami materi yang diajarkan. Seperti itu Pak. Oh, baik-baik. Lalu bisa dijelaskan tahap-tahapannya, Bu? Rencana Bu Ana untuk melakukan atau melaksanakan rencana yang ingin dilakukan, itu tahap-tahapannya itu bagaimana? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, tahap-tahapannya itu Pak, dari yang saya sampaikan, rencana saya seperti sebelum melakukan pembelajaran, saya harus mengendalikan emosi saya terlebih dahulu. Terus yang kedua, saya akan memberikan ice breaking, jadi memecahkan suasana yang tadinya tegang, biar anak-anak ceria. Terus untuk poin kegiatan inti, saya punya rencana ketika menyampaikan materi, saya harus menyiapkan berbagai macam metode Pak. Bisa jadi menggunakan video, teks, gambar-gambar yang menarik, agar siswa saya itu merasa lebih tertarik begitu Pak. Ya. Saya setuju sekali itu, Bu. Luar biasa itu. Lalu komitmen Bu Ana untuk melaksanakan rencana aksi itu gimana, Bu? Untuk komitmen yang mau dilakukan, komitmennya Ibu bagaimana? Ya. Komitmen dan solusi yang saya lakukan, mungkin saya akan mencoba dulu dengan teknik seperti ini Pak, yang menggunakan pembelajaran yang menarik. Apabila berhasil dapat mengunggah semangat siswa untuk belajar, maka saya akan menggunakan teknik ini untuk terus-menerus ke depannya. Begitu Pak komitmen saya. Semoga nanti ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik, Bu. Bisa sukses dan membuat siswa Bu Ana itu bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran IPAS tentunya. Baik, maaf sekali sudah mengganggu waktunya Bu Ana. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Oh tidak Pak, malah saya berterima kasih sekali pada Bapak. Saya bisa mengobrol untuk mencari solusi hari ini Pak. Bagaimana perasaan Bu Ana nih setelah tadi menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi? Apa yang dirasakan Bu Ana nih? Ya, yang tadinya saya sempat bingung nih ya Pak, tapi alhamdulillah setelah ketemu dan mengobrol dengan Pak Ali dan melakukan coaching ini, saya menjadi lega Pak. Ternyata saya sudah menemukan solusi atas permasalahan diri saya dan bagaimana cara saya mengatasi siswa untuk bersemangat dan mengembalikan motivasi siswa untuk belajar tentunya. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini diskusi ini bisa diakhiri, Bu, atau bisa ditutup. Semoga bisa ada manfaatnya bagi Bu Ana tentunya, dan bagi saya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali atas kesempatan ini. Saya terima kasih sekali, ini sangat membantu diri saya untuk memecahkan masalah saya. Sekian Pak, mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih Pak Ali. Tadi saya sudah lihat Pak Ali
menyampaikan pada waktu kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan beberapa hal yang mungkin akan saya tegaskan kembali dan mungkin akan dijadikan pertanyaan pada Pak Ali. Yang pertama, kira-kira apakah Pak Ali sudah melakukan sehingga indikator ketercapaian dalam pengembangan ini bisa sudah terwujud sesuai dengan harapannya Pak Ali tadi? Contoh tadi yang Pak Ali kembangkan itu kan di pertanyaan yang berbobot. Nah, itu apakah sudah terwujud sesuai harapan dari Pak Ali? Oh, iya Pak. Menurut saya untuk ketercapaian pengembangan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah cukup tercapai, yaitu dengan menggali pertanyaan Bu Ana tadi, yaitu Bu Ana selaku coach, dan saya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam Bu Ana melalui pertanyaan saya sampai Bu Ana bisa menemukan solusinya. Ya baik. Jadi saya juga sudah melihat tadi selaku observer, saya di sini selaku pengamat. Memang betul tadi Pak Ali presentnya sudah hampir penuh sebagai pendengar aktif juga, dan tidak lupa juga Pak Ali selalu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan hasilnya si Kuci tadi, Bu Ana, itu bisa tergali ide-idenya yang dengan kata-kata kunci yang Pak Ali munculkan tadi. Nah, berikutnya Bapak ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ali terkait dengan kegiatan coaching, mungkin di kesempatan lain dengan guru yang lain? Untuk coaching ke depan, mungkin kompetensi inti kan ada 3 Pak. Itu yang saya sebutkan waktu sebelum saya melakukan coaching itu kan ada 3, menjadi pendengar aktif, kemudian kesadaran penuh, kemudian menggali pertanyaan berbobot. Saya itu gini Pak, kadang saya itu namanya kita kan manusia banyak masalah ya. Kadang saya menjadi tidak fokus, padahal dalam coaching itu kan mestinya ada kesadaran penuh. Itu mungkin yang perlu saya kembangkan ke depannya sehingga saya bisa menggali lebih baik lagi untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya ke depannya. Gitu. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan itu, misalkan di kegiatan coaching yang lain itu Pak Ali mau mengembangkan lagi di kesadaran penuh ya Pak? Betul. Jadi indikator apa saja yang betul-betul dipelajari Pak Ali terkait dengan kegiatan coaching tadi? Yang jelas saya berharap juga mudah-mudahan dengan pengembangan kompetensi yang lain ini Pak Ali bisa juga melakukan kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Ali, dan pemenuhan kebutuhan kegiatan coaching ini bisa sesuai dengan harapan Pak Ali dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Ya, begitu nggih Pak Ali. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Ali. Enggak apa-apa Pak. Saya malah mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan Pak Erik, sehingga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam coaching saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.